Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Sahabatku, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban akan kita laksanakan. Tepatnya kalau kita mengikuti peraturan dari pemerintah itu hari Kamis tanggal 28 Juni 2023. Insya Allah tidak ada perubahan lagi. Insya Allah benar-benar sudah sepakat para pemerintah dan para ulama Majelis Ulama Indonesia. Semoga Idul Adha kali ini atau tahun ini berjalan dengan baik sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak pertanyaan ataupun sharing seputar kurban ini. Banyak teman-teman yang bingung pelaksanaan kurban ataupun hewan-hewan kurban yang harus dipilih, apakah harus benar-benar mutlak sehat ataupun boleh ada cacat sedikit pun. Di sini akan kita kupas habis. Sebelum kita membahas tentang hewan kurban, kita harus paham dulu hukum dari kurban. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, dan ada pula sebagian ulama mengatakan wajib bagi umat muslim yang mampu. Di sini kita tidak perlu perdebatkan masalah hukumnya. Tatkala teman-teman ada biaya finansial sudah memadai ataupun sudah sanggup untuk melaksanakan kurban, maka laksanakan tanpa harus memperhatikan perdebatan atau perbedaan dari para ulama. Kita tidak perlu berdebat masalah hukum daripada kurban ini, karena di sini Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada umat Muhammad, kepada Muhammad Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat sebagai keimananmu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Laksanakanlah salat sebagai kecintaanmu kepada Rabbmu. Laksanakanlah salat karena Rabbmu. Dan berkurbanlah sebagai bukti keimanan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa cinta engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurbanlah. Nah, di sini Allah sudah menegaskan di dalam surah Al-Kautsar. Artinya kita tidak perlu ragu lagi. Kalau Allah sudah mengatakan, maka laksanakanlah. Tak perlu kita ambil pusing mengenai perbedaan masalah hukum dari kurban ini. Terus apa yang harus kita lakukan ataupun bagaimana cara memilih hewan untuk dijadikan hewan kurban? Tentulah di sini kita harus perhatikan benar-benar secara detail, secara baik hewan yang akan kita jadikan untuk kurban. Di sini Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, Rasulullah menegaskan tentang memilih hewan kurban yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, ayat ataupun nomor hadis 1417. Di sini Rasulullah mengatakan ada 4 macam hewan yang patut ataupun layak dijadikan hewan kurban. Yang pertama, hewan tersebut tidaklah buta ataupun matanya picek sebelah ataupun tidak melihat ya, atau buta. Yang pertama. Yang kedua, fisiknya jelas, dia tidak cacat, dia tidak pincang ataupun dia tidak sakit. Kakinya baik, sempurna, sesuai dengan bilangan. Kalau kambing dan sapi kakinya 4 bukan 5 ataupun bukan 3 ya. Terus badannya tidak kurus ataupun sisa tulang belulang ya. Itu kadang ada kita temukan di sebuah perkampungan. Kadang hewan itu badannya kurus, terlihat tulang-tulang, itu jangan dipilih.
tapi pilihlah yang ada dagingnya. Itulah keempat ciri-ciri hewan yang harus kita pilih untuk dijadikan hewan kurban. Terus bagaimana kalau seandainya biaya kita tidak mampu membeli hewan yang gemuk? Tentulah itu boleh. Yang penting hewan tersebut ada dagingnya, tidak mutlak semua tulang. Karena di sini Rasulullah menegaskan hewan itu tidak kurus yang tak ada daging. Artinya selagi dia ada daging, tulangnya tidak kelihatan, itu boleh dijadikan hewan kurban meskipun dia tidak terlalu gemuk. Dia tidak boleh cacat sedikit pun. Kalaupun kakinya di jalannya sedikit pincang, itu jangan kita pilih. Kita ambillah yang terbaik, pilihlah dengan hewan kurban yang benar-benar sehat, tidak ada kendala apapun, tidak ada kurang sedikit pun ya, dari kepala sampai kaki sampai ekor semuanya sempurna. Kita pilihlah dengan baik, pilihlah dengan jeli. Laksanakanlah kurban ini dengan sebaik-baiknya sebagai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita perhitungkan harus mengeluarkan seperti ini, tidak perlu kita pikirkan. Yang penting kita laksanakan. Tatkala kita mampu membeli satu ekor kambing harga 2.800.000 ataupun 3 juta, ya sudah, fadhol, kita beli kambing yang seharga segitu. Yang penting kondisi fisiknya sehat, dia tidak kurus, ada daging yang bisa dinikmati oleh umat muslim yang berhak untuk menerima hewan kurban tersebut. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah kurban ini dengan baik sebagai rasa cinta kita ataupun rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.